Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, melanjutkan bahasan pada pertemuan pertama. Baiklah, sekarang kita akan mulai dengan bahasan bilangan bulat, tetapi sebelumnya Ibu akan mengingatkan dulu mengenai materi sebelumnya, yaitu tentang bilangan bulat. Anak-anak, apa yang sudah Ibu bahas waktu pertemuan pertama, yaitu mengenai bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu bisa dibedakan menjadi bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Makin ke kanan ini makin besar, dan makin ke kiri makin kecil. Pada bilangan bulat ini ada bilangan asli, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di mana bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini merupakan bagian dari bilangan bulat. Begitu juga bilangan cacah yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini juga merupakan bagian dari bilangan bulat. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar mengenai bilangan bulat, kemudian membandingkan dua bilangan bulat, di mana bilangan tersebut merupakan bilangan yang nilainya besar. Contohnya misalkan 574.136 dengan 573.998. Ini untuk membandingkan bisa dilihat dari nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari jumlah angka penyusunnya ini sama, terdiri dari 6 angka, yang ini juga 6 angka. Akan tetapi kita lihat posisi dari angka tersebut. Nilai posisi yang pertama ini 5, menempati posisi ratus ribuan, ya, 574.136. Begitu juga yang kedua ini menempati ratus ribuan, angka yang pertama. Yang kedua juga sama, ini angka 7 menempati puluh ribuan. Nah, yang ketiga ini berbeda. Yang pertama ini 4, yang kedua ini 3, di mana masing-masing menempati ribuan. Ini 4.000, ini 3.000. Jadi dengan demikian 574.136 itu lebih besar daripada 573.998. Kemudian berikutnya anak-anak, kita lihat pada gambar yang ada di hadapan kalian, di mana setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Nah, ini gambar ini menunjukkan lawan dari suatu bilangan. Coba kalian perhatikan, lawan bilangan A adalah bilangan negatif A. Lawan bilangan negatif A adalah bilangan A. Contohnya begini. Negatif 1 itu lawan dari 1, atau sebaliknya 1 lawan dari negatif 1. Berikutnya, lawan dari negatif 2 adalah 2, dan sebaliknya lawan dari 2 adalah negatif 2. Seperti itu anak-anak, yang lainnya juga sama. Nah, kemudian bisa kalian perhatikan sekali-kali mengingatkan diri, sekali-kali mengingatkan diri.
Nah, kemudian anak-anak kita lanjutkan dengan operasi penjumlahan, yang mana pada bahasan pertemuan pertama kita sudah membahas tentang penjumlahan bilangan bulat, ya. Dimana ini penjumlahan bilangan bulat menggunakan mistar hitung, atau bisa juga dengan menggunakan garis bilangan seperti pada pertemuan ke-1 sudah Ibu bahas. Nah, anak-anak perhatikan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Jadi pada bilangan bulat mempunyai sifat-sifat penjumlahan, yaitu yang pertama adalah sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Ini merupakan sifat pertukaran, ya. Bagaimana? Misalkan begini, jika A, contohnya A adalah negatif 14, B 18, maka negatif 14 ditambah 18 itu akan sama dengan 18 ditambah negatif 14. Berapa anak-anak hasilnya? Iya, betul ya. Hasilnya adalah positif 4. Jadi sekali lagi, A ditambah B akan sama dengan B ditambah A, ya, dimana A dan B adalah bilangan bulat. Begitu juga contoh yang lain, misalkan negatif 35 ditambah negatif 15 itu akan sama dengan negatif 15 ditambah negatif 35. Hasilnya berapa anak-anak? Ya betul, hasilnya adalah negatif 50. Kemudian berikutnya untuk sifat penjumlahan yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif, di mana A, B, C itu adalah bilangan bulat. Bagaimana sifat asosiatif tersebut? Perhatikan, dalam kurung A ditambah B ditambah C itu akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Misalnya A-nya adalah 13, B-nya negatif 19, dan C sama dengan 21. Maka dalam kurung 13 ditambah negatif 19 ditambah 21 itu akan sama dengan 13 ditambah dalam kurung negatif 19 ditambah 21. Coba 13 ditambah negatif 19, hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah negatif berapa? Negatif 6. Negatif 6 ditambah 21 hasilnya berapa? Ya, positif 15. Sekarang coba yang ini, 13 ditambah negatif 9 ditambah 21. Negatif yang dalam kurung dulu. Negatif 19 ditambah 21 hasilnya positif 2. Nah, 13 ditambah 2 hasilnya 15. Jadi sama hasilnya, yaitu 15. Itu anak-anak sifat penjumlahan bilangan bulat. Jadi sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat mempunyai sifat komutatif dan sifat asosiatif. Berikutnya yang ketiga, penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat. Itu sifat yang ketiga, di mana penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat itu disebut mempunyai sifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C, ya, di mana C-nya adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, misalkan A-nya 9, B-nya sama dengan negatif 13. Kemudian 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4.
di mana negatif 4 itu juga merupakan bilangan bulat, ya. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat bilangan 0. Bagaimana sifat bilangan 0? Bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri, ya. Misalkan A ditambah 0, di mana A-nya adalah bilangan bulat. A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A, sama dengan A. Contohnya 37 ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah 37. Hasilnya sama dengan 37. Kemudian sifat yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Tadi sudah dibahas bahwa lawan dari A adalah negatif A, ya. Atau contoh yang lain, misalkan lawan dari 2 adalah negatif 2, atau lawan dari 4 adalah negatif 4. Nah, dalam hal ini perhatikan, A ditambah dalam kurung negatif A itu akan sama dengan negatif A ditambah A. Ini sifat komutatif yang tadi, ya. Jadi A ditambah negatif A akan sama dengan negatif A ditambah A, yaitu sama dengan 0. Contohnya negatif 23 ditambah 23, jadi ini merupakan lawannya. Lawan dari negatif 23 adalah 23. Jika dijumlahkan maka hasilnya akan 0. Jadi sekali lagi, negatif 23 ditambah 23 akan sama dengan 23 ditambah dalam kurung negatif 23, yaitu sama dengan 0. Itu barangkali anak-anak sifat dari penjumlahan bilangan bulat. Berikutnya operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan, ya, pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat, pengurangan A oleh B itu sama dengan penjumlahan A dengan lawan B Yang ketiga, anak-anak, operasi perhitungan dari bilangan bulat yaitu operasi pengurangan. Bagaimana pengurangan pada bilangan bulat? Cara melakukan pengurangan bilangan bulat, pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Ini dapat ditulis, perhatikan anak-anak, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah. Nah, B-nya jadi lawannya. Lawan dari B apa? Negatif B. Jadi dengan demikian A dikurangi B akan sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Berikutnya, A dikurangi dalam kurung negatif B itu akan sama dengan A ditambah lawan dari negatif B apa? B, ya. Jadi dengan demikian A dikurangi dalam kurung negatif B itu akan sama dengan A ditambah B. Perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. Ibu ambil contoh satu saja ya anak-anak. Yang pertama ini, misalkan 12 dikurangi 18 itu sama dengan 12 ditambah. Nah, ditambahnya itu adalah lawan dari 18 berapa? Negatif 18. Jadi dengan demikian 12 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 6. Itulah anak-anak pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat itu bersifat tertutup. Bagaimana mempunyai sifat tertutup tersebut? Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C, di mana C itu juga merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, misalkan
A-nya negatif 15, B-nya 7. Negatif 15 dikurangi 7 sama dengan negatif 21. Ya, dimana negatif 21 juga merupakan bilangan bulat. Jadi A, B, dan C itu merupakan bilangan bulat. Sekali lagi, dengan demikian, jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C, di mana A, B, dan C itu merupakan bilangan bulat. Ya, itu barangkali sifat-sifat dari pengurangan bilangan bulat. Sekarang kalian lihat anak-anak contoh soal ya, ini bisa kalian tulis mengenai contoh soal berikut. Kita lanjutkan anak-anak operasi hitung bilangan bulat yang ketiga. Dalam hal ini adalah operasi hitung perkalian. Perhatikan, perkalian pada bilangan bulat. Nah, perkalian pada bilangan bulat itu meliputi perkalian bilangan positif dengan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, atau bilangan perkalian bilangan positif dengan negatif. Misalkan A dan B bilangan bulat positif. Perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Bisa kalian lihat anak-anak, ditulis A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B, di mana ini sebanyak A suku ya. Jadi banyaknya B itu sebanyak A suku. Contohnya misalkan 7 dikali 12 sama dengan 12 ditambah 12, ini harusnya diperbaiki ya anak-anak, harusnya ini tambah. Jadi 12 ditambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. Jadi 12 nya sebanyak berapa kali anak-anak? Sebanyak 7 kali. Berikutnya 6 dikali dalam kurung negatif 20. Jadi penjumlahan berulang dari negatif 20 sebanyak berapa kali anak-anak? Sebanyak 6 kali. Itu mengenai perkalian bilangan bulat. Sekarang coba anak-anak perhatikan beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat. Yang pertama, hasil kali dua bilangan bertanda sama, keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif, berupa bilangan positif ya. Contoh, sebagai contoh, A dikali B, di mana A dan B adalah positif, maka hasilnya AB. Kemudian negatif A dikali dalam kurung negatif B, jadi perkalian negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif AB. Jadi dengan demikian perkalian antara ini bisa dilihat dari tabel, perkalian antara positif dengan positif maka hasilnya positif. Kemudian kalau misalkan kedua angka tersebut sama-sama tandanya negatif, nah seperti ini, artinya negatif dikali negatif maka hasilnya adalah positif. Itu sebagaimana contoh bisa kalian lihat di bawah ini. Yang kedua anak-anak, hasil kali dua bilangan bertanda beda, yaitu bilangan positif dengan bilangan negatif, itu hasilnya berupa bilangan negatif ya. Sebagai contoh misalkan negatif A dikali B itu akan sama dengan negatif AB,
atau A dikali dalam kurung negatif B, maka hasilnya adalah negatif AB. Nah, bisa kalian lihat di sini anak-anak, begini maksudnya. Jadi perkalian antara positif dengan negatif atau perkalian negatif dengan positif, maka hasilnya negatif, ya. Itu anak-anak mengenai perkalian pada bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat, anak-anak sama halnya dengan penjumlahan pada bilangan bulat, ya, mempunyai sifat-sifat. Sifat yang pertama adalah sifat mempunyai sifat tertutup, di mana perkalian antar bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat, ya. Sebagaimana contoh, misalkan negatif 6 dikali 8, hasilnya sama dengan, harusnya berapa ini anak-anak? Negatif 48. Jadi negatif 6, 8, negatif 48 ini merupakan bilangan bulat. Berikutnya, sifat yang kedua yaitu hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0, ya. Maksudnya A dikali 0 itu akan sama dengan 0 dikali A, sama dengan berapa? 0. Contoh, 13 kali 0, 0. Negatif 45 dikali 0 sama dengan 0, ya. Berikutnya, sifat yang ketiga yaitu bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat, di mana setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Dalam hal ini perhatikan anak-anak, misalkan A adalah bilangan bulat, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, hasilnya sama dengan A. Contoh, 14 dikali 1 itu sama dengan 1 dikali 14. Ini sifat komutatif, ya anak-anak. Sama dengan berapa hasilnya? Jawabannya sama dengan 14. Itu sifat yang ketiga. Berikutnya, sifat yang keempat, perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif, ya, seperti halnya pada sifat penjumlahan bilangan bulat. Dalam hal ini, A dikali B akan sama dengan B dikali A, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Sebagaimana contoh, misalkan negatif 12 dikali 5 itu akan sama dengan 5 dikali negatif 12, yaitu hasilnya sama dengan negatif 60. Sebagaimana contoh, negatif 12 dikali 5 itu akan sama dengan 5 dikali negatif 12, sama dengan berapa? Negatif 60. Sifat berikutnya yaitu perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif atau sifat pengelompokan, ya. Dalam kurung A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contohnya misalkan A-nya 3, B-nya berapa? Negatif 6, C-nya 4. Maka dalam kurung 3 dikali dalam kurung negatif 6 dikali 4 itu akan sama hasilnya dengan 3 dikali dalam kurung negatif 6 dikali 4. Hasilnya sama dengan berapa anak-anak? Negatif 72. Berikutnya sifat perkalian pada bilangan bulat yaitu sifat distributif atau penyetaraan, di mana sifat distributif ini ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, ada juga sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif
Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C itu akan sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C. Itu. Berikutnya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan A dikali dalam kurung B dikurangi C itu akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Itu anak-anak sifat distributif pada perkalian bilangan bulat. Berikutnya anak-anak yang terakhir yaitu operasi pembagian pada bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Misalkan, jika terdapat 20 permen, kemudian dibagikan kepada 5 anak. Jadi, 20 permen dibagikan ke 5 orang anak, maka setiap anak akan mendapatkan berapa buah permen anak-anak? 4 buah permen ya. Nah kemudian pada pembagian bilangan bulat juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama yaitu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain yang bertanda sama itu menghasilkan bilangan positif. Kalian bisa lihat dalam tabel berikut. Jadi pembagian bilangan positif dengan positif itu hasilnya positif. Yang kedua, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama itu menghasilkan bilangan negatif. Bisa kalian lihat dalam tabel ini, artinya pembagian bilangan positif dengan negatif atau pembagian bilangan negatif dengan positif, maka hasilnya akan negatif ya. Yang terakhir yang tadi apabila pembagian dua bilangan bulat tersebut sama-sama negatif, artinya bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Itu barangkali anak-anak sifat yang kedua tadi. Kemudian berikutnya yang ketiga, untuk A, B, dan C, di mana A, B, dan C ini adalah bilangan bulat, maka A dibagi B akan sama dengan C. Itu sama artinya dengan A sama dengan B dikali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Yang terakhir D, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 13 sama dengan 0. 0 dibagi negatif 6 sama dengan 0. Berikutnya, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contoh, 5 dibagi 0 atau negatif 11 dibagi 0 sama dengan tidak didefinisikan. Dan yang terakhir yaitu setiap A dan B bilangan bulat, maka hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Contohnya 9 dibagi 2 sama dengan 1/2 atau 4,5, di mana 4,5 ini bukan merupakan bilangan bulat. Itu barangkali anak-anak pembahasan tentang bilangan bulat lengkap dengan operasi hitungnya, mulai dari operasi hitung penjumlahan sampai operasi hitung pembagian. Bisa kalian lihat ini contoh soal, bisa kalian tulis, bisa kalian pelajari ya.
Demikian anak-anak pembahasan tentang bilangan bulat dengan operasi hitungnya, mulai operasi hitung penjumlahan sampai pada pembagian. Mudah-mudahan apa yang Ibu bahas bisa kalian pahami. Untuk berikutnya barangkali tugas dan soal yang harus dikerjakan akan Ibu tayangkan berikut ini. Silakan nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan bisa melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.